Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita sudah masuk di hari Selasa lagi, berarti waktunya kita untuk belajar matematika. Untuk minggu ini, materi matematika mengenai bangun datar sudah selesai, jadi kita masuk ke materi baru mengenai hubungan antar garis dan statistika. Tetapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sudah berdoa? Sudah siap? Nah, sebelum kita masuk ke slide, anak-anak coba ambil LKS-nya. LKS Matematika yang 4B. Lalu dibuka halaman 14. Ya, sudah diambil matematikanya? Sekarang kita langsung masuk ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke garis, kita perlu tahu apa itu titik. Ada yang tahu anak-anak apa itu titik? Titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan atau tempat dan dilambangkan dengan titik seperti ini. Biasanya kalau kita membuat kalimat, kalau kalimatnya mau diakhiri, itu diakhiri dengan tanda titik, ya, seperti ini. Itu pengertian titik. Nah, sekarang apa itu garis? Nah, kalau garis adalah himpunan titik-titik yang anggota titiknya lebih dari satu. Jadi garis itu bisa diartikan dengan kalau titiknya lebih dari satu, seperti ini, lalu ditarik garis lurus. Seperti ini disebut garis. Dari tempat A ke tempat B, ada garis lurusnya, itu yang disebut garis. Contohnya juga seperti ini. Ini garis X. Lalu ada juga garis AB karena terdiri dari titik A dan titik B. Ya, itu dia pengertian titik dan garis. Lanjut. Nah, sekarang hubungan antar garis pada bidang datar. Jadi pada bidang datar ada 3 hubungan antar garis. Yang pertama adalah 2 garis sejajar, 2 garis berpotongan, dan garis berimpit. Bu Sinta akan memberikan contoh konkretnya. Nah, untuk menjelaskan mengenai hubungan antar garis, Bu Sinta akan memberikan contohnya secara konkret. Jadi di sini Bu Sinta sudah memegang 2 buah pensil. Ini kita artikan sebagai ini garis 1, ini garis 2. Tadi hubungan antar garis pada bangun datar ada 3, yaitu sejajar, berpotongan, dan berhimpitan. Sekarang Bu Sinta akan memberikan contohnya kalau sejajar. Garis 1 dan garis 2 bisa dikatakan sejajar kalau dia ada di posisi yang sama, seperti ini. Ya, jadi posisi yang sama, mau miring atau lurus, dia sejajar, seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan garis sejajar. Yang disebut dengan garis berpotongan adalah kalau garisnya itu seperti ini, bisa dibilang bertumpuk. Ya, kalau ini sejajar, ini berpotongan, dia menumpuk seperti ini. Ini yang disebut dengan garis berpotongan. Sedangkan yang terakhir, kalau disebut garis berimpit, itu adalah garis 1, garis 2, seperti ini. Jadi saling menyambung, itu yang disebut dengan garis berimpit. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya mengenai statistika. Nah, statistika ini nanti ada 3 submateri. Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai pengumpulan data. Mengumpulkan data. Nah, apa itu data? Ada yang tahu anak-anak apa itu data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dan dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Nah, lalu cara mengumpulkan data itu bagaimana? Ada 3 cara pengumpulan data. Yang pertama itu melalui angket atau kuesioner, atau mengisi data checklist, atau soal, nah itu disebut angket atau kuesioner. Yang kedua itu wawancara, interview. Yang ketiga itu pengamatan atau observasi. Jadi ketika kita mau mencari sebuah data, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Sekarang, cara membaca data. Kalau tadi itu mengumpulkan data, sekarang adalah cara membaca datanya. Di sini Bu Sinta langsung memberikan contoh soal. Misalnya, data nilai matematika kelas 4. Nilai 9, ada 5 orang siswa yang mendapat nilai 9. Lalu nilai 8, ada 7 orang siswa yang mendapat nilai 8. Nilai 7,
ada 9 siswa yang mendapatkan nilai 7, dan nilai 6 ada 4 siswa yang mendapatkan nilai 6. Sekarang ada pertanyaan yang mesti anak-anak jawab. Dari data tabel di atas, atau tabel yang tadi Bu Sinta jelaskan, ada berapa jumlah siswa di kelas 4? Coba, siapa yang tahu bagaimana cara mengetahui jumlah siswa di kelas 4? Ada yang tahu? Iya, kita hitung totalnya banyaknya siswa. Ini kan tadi ada 5, 7, 9, 4. Kalau di total ada berapa jumlah siswanya? Ada 25. Kita melihatnya dari data ya. Lalu pertanyaan yang kedua, ada berapa siswa yang mendapat nilai 9? Dari mana kita tahu? Kita lihat data yang ada di tabel. Nilai 9 ada berapa siswanya? Ada 5 orang yang mendapatkan nilai 9. Lalu pertanyaan selanjutnya, ada berapa siswa yang mendapat nilai rendah? Lihat lagi di data di sini. Nilai yang paling rendah itu berapa? 6. Jadi kira-kira ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 6? Ada 4. Kita lihat dari data di sini. Lalu pertanyaan yang terakhir, ada berapa jumlah siswa yang mendapat nilai 6 dan 7? Lihat lagi ke tabel. 6 dan 7. 7 ada berapa orang yang mendapat nilai 7? 9. Lalu siswa yang mendapat nilai 6 ada 4. Jadi jumlah siswa yang mendapat nilai 7 dan 6 adalah 9 ditambah 4, hasilnya 13, betul. Nah, setelah menjawab 4 pertanyaan tadi, Bu Sinta akan menampilkan gambar. Kira-kira anak-anak tahu gambar apa ini? Ada yang tahu ini bentuk apa atau gambar apa? Atau ada yang pernah buat? Ini disebut diagram batang. Ya, ini disebut diagram batang. Jadi, diagram batang ini juga adalah bentuk penyajian data yang isinya tuh sama dengan tabel. Jadi, walaupun ini bentuknya berbeda, ini tabel, ini diagram, karena datanya sama, ini bisa kita pakai dua-duanya. Dua-duanya betul. Sekarang kita lihat ke diagram batang yang ada di sebelah kanan. Di sini kita lihat ada nilai, di sini banyak siswa. Ya, ini adalah data nilai matematika ya. Nilai ini kita lihat juga di tabel sebelah kiri, ada 9 nilainya, ada 8, ada 7, dan ada 6. Sesuai ya dengan tabel yang di sebelah kiri ya. Kita lihat sekarang, yang dapat nilai 9 ada berapa siswa? Kalau berdasarkan tabel, ini ada 5 siswa. Nah, kalau kita lihat diagram batangnya, ternyata sesuai. Ada 5 siswa. Yang mendapat nilai 9 ada 5 siswa. Lalu yang mendapat nilai 8, ada berapa siswa? Di tabel 7 siswa. Di diagram kita lihat sesuai. Yang mendapat nilai 8 ada 7 siswa. Begitu pula yang mendapat nilai 7 ada 9 siswa. Dan yang mendapat nilai 6 ada 4 siswa. Jadi tabel dan diagram batang ini merupakan bentuk penyajian data. Kalau soalnya masih sama, ini berarti isinya sama. Sekarang ada satu contoh soal. Anak-anak harus membuat tabel dan diagram batang. Jadi perhatikan baik-baik supaya bisa mengerjakan soal yang nanti Bu Sinta berikan di akhir video ini. Soalnya yaitu Aulia bermain lempar dadu sebanyak 8 kali. Angka dadu yang diperoleh Aulia adalah sebagai berikut. 5, 9, 9, 3, 5, 5, 3, 7. Tuliskan data di atas dalam bentuk tabel dan diagram batang. Jadi Aulia ini main dadu. Dia melempar dadu 8 kali. Nah, angka yang keluar adalah ini tadi. 5, 9, 9, 3, 5, 5, 3, 7. Soalnya meminta kita untuk menuliskan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Kita bikin satu-satu dulu. Sekarang kita bikin tabelnya. Jadi ini angka dadu. Lalu banyak yang muncul. Maksudnya gimana? Angka dadu yang muncul tuh ini ya. Ini angka dadunya. Lalu banyaknya muncul, berapa kali dia muncul? Selama 8 kali itu. Misalnya angka dadunya 3.
Ada 3 di sini. Hitung, selama Aulia main lempar dadu, berapa kali angka 3 ini muncul? Hitung. 1, 2. Jadi banyak munculnya 2. Atau 3 angka dadu 3 ini muncul sebanyak 2 kali. Lalu, angka dadu 7, kita lihat di sini. Angka dadu 7 munculnya berapa kali? 1 kali. Karena 7-nya cuma 1 nih di soal. Sekarang angka dadu 5, kita lihat lagi di sini. Muncul berapa kali? 1, 2, 3. Dia muncul 3 kali. Lalu angka dadu 9. Kita lihat di soal, dia munculnya berapa kali? 1, 2. Ada 2 kali muncul. Nah, dari data yang di soal cerita seperti ini, ketika kita membuat data dalam bentuk tabel, ternyata bentuknya seperti ini. Jadi anak-anak harus teliti di sini, di soalnya. Ya, lalu setelah kita buat tabel, yang diminta juga adalah membuat diagram batang. Ini dia, diagram batangnya. Sama seperti soal yang tadi, cara membuat diagram batang, data yang ada di diagram batang dan data yang ada di tabel itu harus sama, tidak boleh berbeda. Di sini adalah letak angka dadu. Jadi angka dadu yang keluar ada di sebelah sini. Sedangkan yang di sebelah sini yang miring tulisannya ini adalah banyaknya muncul. Kalau melihat data yang tadi atau melihat di soal, angka dadu 3 muncul berapa kali? Muncul 2. Ya, angka dadu 3 itu muncul sebanyak 2 kali. Angka dadu 7 muncul sebanyak, lihat garisnya, 1 kali. Lalu angka dadu 5 muncul sebanyak 3 kali. Dan terakhir angka dadu 9 muncul sebanyak 2 kali. Nah, jadi dari soal cerita yang tadi, itu kita bisa membuat data dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram batang. Ya. Nah, untuk materi ini, statistika, anak-anak harus teliti dalam mengerjakannya karena banyak sekali angka-angka yang akan muncul. Jadi jangan sampai angkanya ketinggalan atau salah hitung. Statistika ini harus teliti sekali. Nah, untuk anak-anak yang di video ini kurang jelas, bisa juga baca materinya, ada di LKS, halaman 23 dan 24. Ya, di situ penjelasannya kurang lebih sama dengan yang Bu Sinta jelaskan di video ini. Nah, sekarang yang terakhir untuk anak-anak adalah tugas latihan yang harus dikerjakan ada di LKS Matematika, halaman 25 dan 26, tugas 1. Buka halaman 25 dan 26, tugas 1, nomor 1 sampai nomor 5. Sudah selesai materinya kita hari ini. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa anak-anak kerjakannya dengan teliti. Jangan lupa kalau misalnya bingung boleh tanya ayah dan bunda di rumah. Oke, akhir kata dari Bu Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.